Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, langsung mengklarifikasi bahwa amplop coklat yang diterima rekannya, Herman Kaeron, itu berisi surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Aksi Andre yang langsung mengklarifikasi soal amplop coklat itu malah membuat warganet curiga. Warganet juga heran dengan sikap Andre yang secara belak-belakan membenci Ahok. Diketahui saat rapat DPR bersama Pertamina, Andre mengaku diserang oleh buzzernya Ahok di medsos. Andre juga menyebut Ahok bacot, pahlawan kesiangan, hanya omon-omon, dan hanya marah-marah sebagai komut Pertamina. Saat kader PDIP Rieke ingin memanggil Ahok ke rapat DPR, Andre menolak. Menurutnya, Ahok tak perlu diberi panggung karena sudah tak lagi menjabat sebagai komut Pertamina. Lagi pula, kata Andre, Ahok juga tidak pernah membawa data penting terkait kasus korupsi seperti Erick Thohir. Apakah ini sebabnya Ahok membawa amplop coklat berisi data Pertamina saat diperiksa Kejagung? Dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung. Jiwasraya diproses. Pak Sabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses Pak Sabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukan? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK. Ya kan dia sudah Itu bekerja pengawasan. Saya ingin menyampaikan, sekali lagi kita jangan sampai memberikan panggung kepada orang-orang yang pansos melihat kinerja Kejaksaan Agung yang luar biasa di era Pak Prabowo Subianto. Ya kalau Anda punya kekuasaan dulu ya Anda laporkan. Anda punya bukti, Anda bawa ke aparat penegak hukum. Jangan hanya podcast. Lalu bawa buzzer-buzzernya, bangun opini di media sosial, itu namanya omon-omon.